di sebuah sudut kampung yang padat di pinggiran kota Surabaya, di mana aroma oli bekas berbaur dengan wangi masakan dari warung sebelah, berdirilah sebuah bengkel sederhana bernama Sumber Rejeki. Kata rejeki di papan nama yang sudah sedikit luntur itu, terasa seperti sebuah ironi yang getir bagi pemuda yang bekerja di dalamnya. Dani, setiap hari, dari fajar hingga senja, dunia Dani adalah dunia yang terbuat dari logam, karet, dan minyak. Tangannya yang kapalan adalah saksi bisu dari ratusan mesin yang telah ia hidupkan kembali. Namun hatinya sendiri seringkali terasa seperti mesin yang mati, dingin dan sunyi. Dani adalah definisi dari seorang pemuda kampung yang lugu, wajahnya bersin, selalu dihiasi senyum tipis yang tulus, bahkan saat keringat membasahi pelipisnya, di tengah riuhnya candaan kasar dan umpatan para sopir angkot yang menjadi langganan bengkel. Dani adalah sebuah anomali, lisannya terjaga. Salatnya tak pernah tinggal, meskipun harus mengambil wudhu dengan air dari drum yang keruh. Ia adalah sosok yang alim di tempat yang salah, sebuah bunga teratai yang mencoba tetap bersih di tengah kolam lumpur. Namun, kebaikan dan keluguannya seringkali disalahartikan sebagai kelemahan di mata teman-temannya sesama montir. Dani adalah sasaran empuk untuk olok-olok dan kapan kau mau cari pacar? Masa tanganmu cuma pegang kunci Inggris terus? Ledek hujan, sambil tertawa terbahak-bahak, perempuan mana yang mau sama si Dani? Bajunya saja bau oleh, dompetnya bau bensin, timpal budi, disambut gelak tawa yang lain. Dani hanya tersenyum, tidak pernah membalas. Ia sudah terbiasa, penolakan bukan hanya datang dari teman-temannya. Beberapa kali ia mencoba mendekati gadis-gadis di kampungnya, namun selalu berakhir sama, tatapan mereka yang meremehkan, senyum mereka yang merendahkan, kamu baik, dan tapi. Kalimat yang menggantung itu selalu terasa lebih menyakitkan daripada penolakan langsung. Ia adalah pria baik-baik yang tidak terlihat. Seorang montir miskin yang dianggap tidak memiliki masa depan. Setiap malam, setelah membersihkan tubuhnya dari kotoran oli, Dani akan duduk di teras musola kecil di dekat rumahnya. Ia tidak meminta kekayaan atau wanita cantik. Doanya selalu sederhana. Ia hanya meminta agar suatu hari nanti ada seseorang yang bisa melihat lebih dari sekadar tangannya yang kapalan dan pakaiannya yang lusuh. Seseorang yang bisa melihat hatinya yang lapang. Hati yang selama ini ia jaga kebersihannya sama seperti ia menjaga salat 5 waktunya. Ia tidak tahu bahwa doa yang ia panjatkan dengan begitu tulus itu sedang membentuk sebuah gema takdir yang akan segera terpantul kembali kepadanya dari sebuah jalan yang sepi. Sore itu, langit Surabaya berwarna tembaga, menahan panas yang menyengat. Dani sedang dalam perjalanan pulang dengan sepeda motornya yang tua, melintasi sebuah jalan alternatif yang jarang dilalui untuk menghindari kemacetan. Jalan itu diapit oleh hamparan sawah yang mulai mengering dan beberapa pohon rindang yang berdiri kesepian. Di sanalah, di tepi jalan yang sepi itu, ia melihatnya. Sebuah sedan Eropa berwarna hitam metalik berhenti dengan kap mesin yang terbuka, mengeluarkan asap tipis. Di samping mobil itu, berdiri seorang wanita yang tampak kebingungan dan cemas. Wanita itu adalah sebuah pemandangan yang kontras dengan lingkungan sekitarnya. Ia mengenakan blus sutra berwarna gading dan celana panjang yang elegan. Rambutnya yang hitam legam disanggul rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang, bahkan dari kejauhan terpancar aura kemewahan dan kepercayaan diri darinya, meskipun kini sedikit ternoda oleh kepanikan. Hati nurani Dani tidak mengizinkannya untuk terus melaju. Ia menepikan motornya dan berjalan mendekat. Permisi Bu, ada yang bisa saya bantu? Tanya Dani dengan sopan, menjaga jarak beberapa langkah. Wanita itu, yang bernama Irma, menoleh. Ia sedikit terkejut melihat penampilan Dani yang sederhana, tapi keputusasaan di matanya lebih besar dari prasangkanya. Mobil saya, Mas, tiba-tiba mati, asapnya keluar. Saya tidak tahu kenapa. Boleh saya lihat? Irma mengangguk ragu. Dani meletakkan tas peralatannya yang usang dan mulai memeriksa mesin mobil yang rumit itu. Tangannya yang terampil bergerak dengan cepat dan pasti. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali bergumam pada dirinya sendiri. Irma memperhatikannya dalam diam. Awalnya ia ragu, tetapi melihat cara Dani bekerja, keyakinan mulai tumbuh. Pria ini tahu apa yang ia lakukan. Ia tidak melihat seorang montir kampung yang dekim. Ia melihat seorang profesional yang sedang bekerja. Setelah sekitar 20 menit, Dani menegakkan tubuhnya. Sudah, Bung, selang radiatornya lepas. Jadi mesinnya terlalu panas. Sudah saya pasang kembali dan isi airnya.
seharusnya sudah bisa jalan lagi, tapi sebaiknya nanti langsung dibawa ke bengkel resmi untuk diperiksa lebih lanjut. Irma menatapnya tak percaya. Sudah? Begitu saja. Dani tersenyum tipis. Iya, Bu, berapa biayanya, Mas? Tanya Irma sambil membuka tas tangannya yang bermerek. Disinilah perbedaan. Dani terlihat ia menggeleng. Tidak usah, Bu. Saya hanya menolong. Anggap saja ini sedekah sore ini. Irma tertegun. Di dunianya, di mana segalanya bisa diukur dengan uang. Ketulusan seperti ini adalah sebuah kemewahan yang langka. Pria di hadapannya, dengan segala kesederhanaannya, memiliki sebuah kekayaan yang tidak bisa dibeli, hati yang mulia. Tidak bisa begitu, Mas, saya harus berterima kasih. Desak Irma, setidaknya, berikan saya nomor telepon Mas, nanti saya akan kirimkan sesuatu sebagai tanda terima kasih. Setelah sedikit didesak, Dani akhirnya memberikan nomornya. Irma menyalakan mobilnya. Rem mesin itu kembali hidup dengan suara yang halus. Sebelum pergi, ia menatap Dani sekali lagi dari jendela mobilnya. Terima kasih banyak, Mas. Dani, Bung, saya Irma. Terima kasih Dani. Mobil itu pun melaju, meninggalkan Dani sendirian di jalan yang sepi. Dengan aroma parfum mahal yang samar-samar masih tertinggal di udara, Dani tidak tahu bahwa pertemuan singkat di tepi jalan itu adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak yang akan membawanya ke dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, sebuah pesan masuk ke ponsel jadul Dani. Ini Irma, terima kasih sekali lagi untuk bantuan kemarin. Sebagai ucapan terima kasih, bolehkah saya mentraktir Mas Dani minum kopi sore ini? Jantung Dani berdebar. Ia menunjukkan pesan itu pada Ujang dan Budi yang langsung tertawa terbahak-bahak. Hati-hati Dan. Paling nanti kau kuma disuruh jadi sopir pribadinya. Ledek Budi. Dani mengabaikan mereka. Ada sesuatu dalam pesan Irma yang terasa tulus. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membalas. Boleh, Bu. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi yang nyaman di pusat kota, sebuah tempat yang biasanya hanya Dani lewati dalam perjalanan pulang. Saat ia masuk, ia merasa sedikit canggung dengan celana jeans dan kemeja sederhananya. Irma sudah menunggunya. Kali ini dengan penampilan yang lebih santai namun tetap elegan. Percakapan mereka mengalir dengan sangat alami. Irma, yang ternyata adalah seorang janda muda yang sukses melanjutkan bisnis almarhum suaminya di bidang ekspor-impor, sama sekali tidak sombong. Ia bertanya banyak tentang kehidupan Dani, tentang pekerjaannya, tentang keluarganya. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang jarang Dani dapatkan. Dani pun menjadi lebih rileks. Ia bercerita tentang kecintaannya pada mesin, tentang kepuasan yang ia rasakan saat bisa menyembuhkan sebuah mobil yang rusak. Ia juga bercerita tentang impian kecilnya, memiliki bengkel sendiri yang lebih besar dan lebih modern. Kamu punya bakat yang luar biasa, Dani, kata Irma tulus, dan kamu punya hati yang baik. Itu kombinasi yang langka. Selama sebulan berikutnya, pertemuan mereka menjadi semakin sering. Terkadang Irma yang datang ke bengkel saat jam makan siang, membawakan makanan untuk Dani dan teman-temannya yang membuat Ujang dan Budi terdiam 1000 bahasa. Terkadang Dani yang menemani Irma mencari suku cadang mobil di sentra onderdil. Mereka seperti berasal dari dua planet yang berbeda, tetapi justru perbedaan itulah yang membuat mereka saling tertarik. Dani menemukan kehangatan dan ketulusan di balik penampilan mewah Irma. Dia melihat seorang wanita yang, di tengah kesuksesannya, merasa kesepian. Irma, di sisi lain, menemukan ketenangan dan integritas dalam diri Dani. Ia melihat seorang pria yang, di tengah keterbatasannya, memiliki harga diri yang tinggi dan hati yang kaya. Perasaan itu tumbuh tanpa bisa mereka cegah. Suatu malam, saat mereka sedang makan di sebuah warung sate di pinggir jalan, Irma menatap Dani lekat-lekat. Aku tidak pernah merasa senyaman ini sejak suamiku meninggal. Bisik Irma, bersamamu, aku tidak perlu berpura-pura. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Dani memberanikan diri meraih tangan Irma. Saya juga. Irma, bersama Irma, saya merasa dihargai. Malam itu, mereka berdua sama-sama tahu, ini bukan lagi sekadar pertemanan, ini adalah awal dari sebuah cinta yang tulus, sebuah cinta yang tidak memandang status atau harta, sebuah cinta yang lahir dari ketulusan di tepi jalan yang sepi. Kebahagiaan mereka, sayangnya, tidak berlangsung lama. Masalah datang saat Irma memberanikan diri untuk menceritakan tentang Dani kepada orang tuanya. Ayah Irma, seorang pengusaha besar yang sangat dihormati di Surabaya,
hampir terkena serangan jantung. Pertemuan antara Dani dan keluarga Irma adalah sebuah bencana. Dani, dengan kemeja batik terbaiknya yang ia pinjam dari ayahnya, duduk di sofa mewah di ruang tamu keluarga Irma, merasa seperti seekor ikan kecil yang tersesat di samudra. Ayah Irma menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan dingin yang menusuk. "Jadi, kamu ini montir?" tanya sang ayah. Nadanya penuh dengan penghinaan. "Betul, jawab Dani sopan, "dan kamu pikir kamu pantas untuk putri saya? Kamu mau memberinya makan apa?" "Kunci pas bau ayah," seru Irma, mencoba membela. "Diam, Irma. Ayah tidak habis pikir, setelah semua pria berkelas yang mencoba mendekatimu, kamu justru memilih ini." Malam itu berakhir dengan sebuah ultimatum. Ayah Irma melarang keras hubungan mereka. Ia mengancam akan mencabut semua fasilitas Irma, dan bahkan tidak akan menganggapnya sebagai anak lagi, jika ia nekat melanjutkan hubungannya dengan montir kampung itu. Dunia Dani seakan runtuh. Hinaan dari ayah Irma terasa lebih menyakitkan daripada olok-olok temannya selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu kecil, begitu tidak berharga. Keraguan mulai merayap di hatinya. Benarkah ia pantas untuk Irma? Di saat yang bersamaan, teman-temannya di bengkel semakin menjadi-jadi. Berita tentang penolakan keluarga Irma entar bagaimana sampai ke telinga mereka. "Sudah kubilang kan, Dan. Mana mau keluarga konglomerat punya menantu montir?" Ajek hujan, mimpi jangan ketinggian. Dani terpuruk dalam keputusasaan. Ia mulai menghindari telepon dari Irma. Ia merasa malu, merasa tidak pantas. Ia berpikir, mungkin lebih baik ia mundur, agar Irma tidak kehilangan keluarganya. Melihat Dani yang menghindar, Irma menjadi panik. Dia tidak akan membiarkan kebahagiaan yang baru ia temukan ini direnggut begitu saja. Suatu malam, ia datang ke bengkel, sebuah tindakan nekat yang membuat semua orang di sana terperangah. Ia menemukan Dani sedang duduk sendirian di sudut yang gelap, wajahnya tertunduk lesu. "Kenapa kamu menghindar?" tanya Irma lembut. "Kita tidak mungkin bersama, Irma," bisik Dani. "Keluargamu benar, aku tidak pantas untukmu." Irma berjongkok di hadapannya, menatap lurus ke mata Dani yang penuh keputusasaan. "Dengar, Dani, aku tidak jatuh cinta pada pekerjaanmu atau hartamu, aku jatuh cinta pada hatimu. Pada ketulusanmu, tapi aku juga tahu kamu punya potensi yang jauh lebih besar dari sekadar menjadi montir seumur hidup." Ia mengeluarkan sebuah laptop dari tasnya. "Aku tidak akan membiarkan ayahku atau siapapun merendahkanmu, tapi kamu juga harus membuktikan bahwa mereka salah. Kamu punya otak yang cerdas, Dani. Kamu hanya belum pernah diberi kesempatan untuk menggunakannya di tempat yang tepat." Malam itu, di tengah bengkel yang bau oleh, Irma membuka sebuah dunia baru untuk Dani. Dunia grafik saham, dunia investasi, dunia di mana kecerdasan dan keberanian bisa mengubah nasib seseorang. Awalnya adalah sebuah siksaan. Dani, yang otaknya terbiasa dengan logika mesin, merasa pusing melihat grafik-grafik yang naik turun dan istilah-istilah asing seperti candlestick, support, dan resistansi. Ia merasa bodoh dan hampir menyerah. Tetapi Irma tidak pernah lelah menyemangatinya. Setiap malam, setelah Dani selesai bekerja di bengkel, Irma akan datang ke rumahnya yang sederhana, atau mereka akan bertemu di kedai kopi, dan Irma akan mengajarinya dengan sabar. Ia tidak memberikan Dani ikan. Ia memberikannya kail dan mengajarinya cara memancing, didorong oleh keinginan untuk membuktikan diri dan didukung oleh kepercayaan penuh dari Irma. Dani belajar dengan tekun. Siang hari ia bergelut dengan oleh dan mesin, malam hari ia bergelut dengan angka dan data. Tidurnya hanya beberapa jam. Buku-buku tentang investasi dan biografi para investor sukses menjadi teman akrabnya. Perlahan tapi pasti, ia mulai mengerti. Otak logisnya yang terbiasa memecahkan masalah mesin ternyata bisa beradaptasi untuk menganalisis pola pasar. Ia memulai dengan modal kecil yang diberikan oleh Irma, yang ia catat sebagai utang yang harus ia kembalikan. Investasi pertamanya gagal. Ia kehilangan sedikit uang, teman-temannya menertawakannya. "Sudah, Dad, main saham itu bukan buat kita, mending main catur saja." Tetapi Dani tidak menyerah. Ia belajar dari kesalahannya. Dengan bimbingan Irma, ia mencoba lagi, dan kali ini analisisnya tepat. Ia mendapatkan keuntungan pertamanya, tidak besar, tetapi perasaan berhasil itu luar biasa. Kepercayaan dirinya mulai tumbuh. Selama setahun berikutnya, Dani mengalami transformasi yang luar biasa. Ia masih bekerja di bengkel pada siang hari,
karena ia mencintai pekerjaan itu, tetapi sore hingga malam harinya, ia adalah seorang investor yang serius. Keuntungannya dari pasar saham mulai melebihi gajinya sebagai montir. Ia mulai berubah, bukan penampilannya, tetapi auranya. Ia menjadi lebih percaya diri, lebih berwawasan, cara bicaranya lebih tertata. Namun, ia tetaplah Dani yang sama, Dani yang alim, yang rendah hati. Yang tidak pernah meninggalkan syaratnya, uang tidak mengubah hatinya, hanya mengubah nasibnya. Suatu sore, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah orang tua Irma. Dari mobil itu, turunlah Dani. Ia tidak lagi mengenakan kemeja lusuh, tetapi sebuah kemeja batik modern yang pas di badan, dipadukan dengan celana bahan yang rapi. Ia datang bersama Irma. Ia menghadap ayah Irma. Bukan dengan kepala tertunduk, tetapi dengan tatapan yang mantap. "Om," kata Dani dengan tenang. "Setahun yang lalu, Om bertanya apa yang bisa saya berikan untuk Irma. Saat itu, saya tidak bisa menjawab. Hari ini, saya datang untuk memberikan jawaban." Ia tidak memamerkan saldo rekeningnya, ia memaparkan sebuah rencana bisnis untuk mengembangkan bengkelnya menjadi sebuah workshop modern yang juga memberikan pelatihan gratis untuk anak-anak putus sekolah. Rencana investasi yang matang untuk menjamin masa depan Irma dan keluarga mereka kelak. Dan yang terpenting, ia berbicara tentang cintanya pada Irma, sebuah cinta yang telah menjadi bahan bakarnya untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ayah Irma menatapnya lama. Terkejut melihat perubahan drastis pada pemuda di hadapannya. Ia melihat kepercayaan diri, kecerdasan, dan yang terpenting, ia melihat betapa tulusnya cinta pemuda itu pada putrinya. Akhirnya, dengan sebuah helaan napas panjang, sang ayah mengangguk. Restu itu akhirnya diberikan. Pernikahan Dani dan Irma adalah sebuah perayaan cinta sejati, diadakan dengan sederhana, namun elegan, dihadiri oleh dua dunia yang kini menyatu. Teman-teman bengkel Dani datang dengan canggung, berbaur dengan rekan-rekan bisnis Irma yang necis. Pujan dan Budi hanya bisa menatap dengan penuh kekaguman. Akhirnya menyadari bahwa mereka telah meremehkan seorang kawan yang ternyata memiliki hati dan otak sebesar baja. Di atas pelaminan, Dani menatap Irma, istrinya wanita yang telah melihat berlian di dalam bongkahan batu yang kotor. Wanita yang tidak hanya memberinya cinta, tetapi juga memberinya sayap untuk terbang. "Terima kasih," bisik Dani, "karena kamu, aku menemukan diriku yang bahkan aku tidak tahu ada." Irma tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak melakukan apa-apa, sayang. Aku hanya membantumu melihat apa yang sudah ada di dalam dirimu sejak awal." Kisah mereka menjadi legenda, kisah tentang montir kampung yang menjadi investor sukses. Tetapi bagi Dani dan Irma, itu bukanlah kisah tentang uang atau status, itu adalah kisah tentang bagaimana cinta yang tulus, tidak pernah memandang dari mana kau berasal, tetapi kemana kau akan pergi. Itu adalah bukti bahwa cinta sejati tidak merendahkan, tetapi mengangkat, tidak melemahkan, tetapi memberdayakan. Dan di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, mereka telah membangun istana kebahagiaan mereka sendiri, bukan di atas harta, tetapi di atas fondasi kepercayaan, perjuangan, dan cinta yang telah teruji oleh waktu.